Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Satria Mardani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Terpadu. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel video pembelajaran ini guna perkembangan di masa-masa yang akan datang. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi tentang letak dan luas Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran umum permukaan bumi yang dibuat pada sebuah bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan ukuran atau skala tertentu. Lalu bagaimana dengan sejarah perkembangan peta itu sendiri? Peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia, di mana wilayah tersebut sekarang berada di sekitar wilayah Irak dan Iran. Dibuat pada tahun 2300 sebelum Masehi, di mana peta tersebut dibuat pada sebuah bidang datar yang terbuat dari tanah liat seperti gambar yang ada di video pembelajaran ini. Akan tetapi, sebagian orang berpendapat bahwa peta pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Yunani yang bernama Claudius Ptolemeus pada tahun 150 sebelum Masehi. Nah, ada pendapat ketiga di mana sebagian orang beranggapan bahwa peta pertama kali dibuat oleh seorang ilmuwan Muslim yang berasal dari Maroko yang bernama Al-Idrisi. Ia membuat peta pada abad ke-11 Masehi. Nah, sebuah peta ini berdasarkan isinya dapat dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Nah, untuk peta yang kita pelajari pada hari ini, yaitu peta Indonesia, ini merupakan bagian dari peta umum. Jadi peta umum merupakan peta yang dipakai untuk pelajaran di bidang pendidikan. Di sini jelas dapat dilihat wilayah Indonesia terbentang sangat luas dari ujung barat, dari provinsi daerah istimewa Aceh sampai ke ujung timur, yaitu di Papua. Jadi Indonesia adalah merupakan negara yang sangat luas baik wilayah daratan ataupun wilayah lautan. Sebuah peta dapat dikatakan lengkap apabila di dalamnya memuat A. Judul peta. Apa itu judul peta? Judul peta adalah identitas atau nama untuk menjelaskan isi atau gambar peta. Contoh, tadi kita sudah melihat peta Indonesia, di mana isinya adalah 34 provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah contoh dari peta umum. Lalu contoh yang kedua adalah peta persebaran penduduk yang berisi tentang persebaran penduduk Indonesia di wilayah perkotaan dan pedesaan. Nah, peta persebaran penduduk ini merupakan bagian dari peta khusus atau peta tematik. Selanjutnya adalah skala peta. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di atas permukaan bumi. Contoh, skala sebuah peta adalah 1/1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta itu berbanding dengan 1 juta cm atau 10 km di lapangan. Skala peta dengan jarak sebenarnya mengandung makna terbalik, di mana
Semakin besar angka yang tertulis, maka akan semakin kecil ukuran atau gambar petanya. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil angka yang tertulis, maka akan semakin besar gambar petanya. Skala peta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala grafis. Skala angka merupakan skala yang berwujud perbandingan angka, misal 1 berbanding 10.000. Jika tidak disebutkan satuan di belakangnya, maka skala tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara menghitung skala. Perhatikan contoh soal berikut ini. Kota C dan kota D memiliki jarak 8 cm. Jika jarak sebenarnya adalah 160 km, berapa skala yang dipergunakan dalam satuan cm? Kita coba menjawab. Diketahui, rumus yang dipergunakan untuk menghitung skala peta adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sesungguhnya. Kita ketahui bahwa 1 km jika dikonversikan ke satuan cm, maka 1 km sama dengan 100.000 cm. Sehingga 160 km sama dengan 160 dikali 100.000 cm. Sehingga diperoleh angka 16 juta cm. Selanjutnya, 8 cm itu dibagi dengan 160 km atau 8 cm dibagi dengan 16 juta cm sehingga dapat diperoleh hasil 1 berbanding 2 juta cm. Jadi skala peta tersebut adalah 1 berbanding 2 juta cm. Yang kedua adalah skala garis atau skala grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Kita kembali membahas sebuah soal. Sebuah peta dibuat dengan ukuran 6 cm. Jarak sebenarnya 24 km. Berapakah skalanya? Buat dalam bentuk skala garis. Nah, untuk membuat skala garis, kita perlu melakukan perhitungan seperti menghitung skala angka. Kita ketahui bahwa gambar di peta 6 cm, jarak sebenarnya 24 km. 1 km sama dengan 100.000 cm. Jadi, 24 km sama dengan 24 dikali 100.000 cm, sehingga diperoleh angka 2.400.000 cm. Jadi untuk menghitung skalanya adalah dengan cara membagi 6 juta cm dibagi 2.400.000 cm sehingga diperoleh hasil 1 berbanding 400.000 cm. Kemudian kita terjemahkan dalam bentuk garis. Bagian atas ini menunjukkan gambar di peta 6 cm. Lalu gambar di bilangan yang ada di bawah itu menunjukkan jarak sebenarnya di lapangan. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 400.000 cm. C. Arah mata angin atau orientasi utara. Nah, pada setiap peta ini biasanya akan dilengkapi oleh sebuah panah yang menunjukkan arah utara. Dengan bentuk seperti ini atau bentuk lain. Nah, ada hal yang perlu Bapak sampaikan di sini. Bagaimana cara membaca arah peta? Jika saya menghadap ke utara, maka di belakang saya selatan. Di tangan kiri saya barat dan di tangan kanan saya timur. Jadi sangat mudah untuk mengetahui kemana arah dengan mempelajari arah mata angin. D. Simbol peta.
Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu simbol titik, dengan contoh-contoh seperti ini, di mana di sini terlihat bahwa ibu kota negara itu dilambangkan dengan kotak persegi 4 yang berwarna merah. Demikian keterangan lain, seperti ibu kota provinsi dan gunung berapi. Simbol yang kedua yaitu adalah simbol garis. Kita lihat di sini ada sebuah garis yang bercabang-cabang, ini menandakan itu adalah sungai sampai dengan batas wilayah seperti gambar yang tampil. Simbol yang ketiga adalah simbol warna. Dalam simbol warna di sini disebutkan bahwa simbol yang berwarna abu-abu ini adalah ketinggian daratan dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter. Sementara simbol warna coklat itu menunjukkan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 3.500 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. 4. Simbol area. Simbol area ini menampilkan suatu luas wilayah seperti danau, rawa, areal persawahan, dan formasi batuan, dan lain-lain. Kelengkapan berikutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta, berupa koordinat dalam peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya, insert. Insert merupakan sebuah peta tambahan yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. Kita lihat pada gambar peta Pulau Sumatera berikut ini. Kita ketahui bahwa beberapa tahun yang lalu, Provinsi Bangka Belitung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Akan tetapi, karena ada pulau di wilayah Bangka Belitung, yaitu Pulau Belitung ini, seolah-olah tidak tampak pada peta, maka insert ini menjelaskan bahwa wilayah tersebut digambar dengan skala yang lebih besar, sehingga nampak seperti gambar berikut ini. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang muncul pada permukaan peta, seperti jalan utama, jalan alternatif, sampai jalan kereta api. Sumber peta. Sumber peta adalah referensi dari mana data tersebut diperoleh. Dalam hal ini Bapak mengambil beberapa contoh gambar peta dari Google, maka di sini sumber petanya ditulis www.google.com, lengkap dengan tahun pembuatannya yaitu tahun 2020. Nah, jadi kita sudah membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Bapak harap semuanya sudah dapat memahami tentang pemahaman peta. Dua, letak dan luas Indonesia. Berdasarkan posisinya, Indonesia dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berada pada posisi 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Garis lintang adalah garis yang terbentang dari sisi barat sampai ke sisi timur. Sementara garis bujur terbentang dari utara ke selatan. Nah, di sini dapat dilihat letak
astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi dapat dikatakan bahwa lokasi astronomis Indonesia merupakan posisi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Selanjutnya garis khatulistiwa ini disebutkan menunjukkan atau menyatakan satuan ukuran waktu dunia, di mana di sini disebutkan dengan Greenwich Mean Time atau satuan waktu Greenwich. Nah, berdasarkan letak astronomis Indonesia, Indonesia dibagi menjadi 3 satuan waktu. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, dari letak astronomis tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang beriklim tropis. Kenapa dapat dikatakan beriklim tropis? Karena Indonesia berada atau dilewati oleh garis khatulistiwa, yang kemudian juga dapat ditentukan dengan cara melihat letak garis lintang utara dan garis lintang selatan, di mana negara-negara yang berada dalam batas 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan merupakan wilayah-wilayah yang beriklim tropis. Ciri-ciri negara yang beriklim tropis yaitu memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. B. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari letak kedudukannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Nah, letak posisi geografis ini membuat Indonesia menjadi sangat strategis atau berada pada posisi silang. Jadi terlihat pada gambar berikut ini adalah letak geografis Indonesia. Di wilayah utara ada benua Asia, di sebelah selatan benua Australia, di sebelah timur ada Samudra Pasifik, dan di sebelah barat ada Samudra Hindia. Kenapa dikatakan posisi silang Indonesia ini sangat menentukan? Coba kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah wilayah negara Jepang. Apabila negara Jepang ingin mengekspor komoditasnya ke negara India, maka secara otomatis barang-barang tersebut akan dikirim melewati wilayah Indonesia apabila menggunakan jalur transportasi laut, di mana barang dikirim dari Jepang masuk ke wilayah Indonesia, masuk Selat Malaka untuk menuju negara India. Jadi di sini dapat dilihat bahwasanya posisi Indonesia sangat menguntungkan karena berada pada posisi silang. Nah, Indonesia juga mempunyai banyak batas wilayah. Ada batas darat dan batas laut, seperti terlihat pada pernyataan berikut ini. C. Letak geologis. Apa itu letak geologis? Letak geologis adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan susunan bebatuan atau geologis yang ada di permukaan bumi. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian masih ingat kejadian yang melanda Aceh beberapa waktu tahun yang lalu, di mana terjadi
sebuah bencana tsunami yang menewaskan ribuan masyarakat Aceh. Kejadian tersebut terjadi karena Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jadi kondisi tersebut membuat Indonesia rawan akan bencana gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Ini kita lihat lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Nah, lempeng-lempeng ini dapat bergerak dan pergerakannya itu menimbulkan bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali gunung api sehingga negara kita rawan akan terjadinya letusan gunung berapi. Akan tetapi, bencana tersebut juga dapat menimbulkan keuntungan di mana lahar letusan gunung berapi tersebut dapat menyuburkan tanah. Kita lihat wilayah yang berada di lereng Gunung Semeru. Betapa suburnya wilayah tersebut karena wilayah tersebut merupakan aliran lahar atau lava. Nah, melihat dari luasnya, Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan luas wilayah Indonesia adalah 1.922.570 km persegi untuk wilayah daratan dan luas wilayah perairan seluas 3.257.483 km persegi. Sehingga jika ditotalkan, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Nah, luas ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-6 sebagai negara terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbanyak, di mana Indonesia memiliki 13.466 pulau dan menjadikan Indonesia juga sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang yang mencapai 99.030 km. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini dulu materi kita tentang letak dan luas Indonesia. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.